Ya apa-apa. Giliran Ihya. Itu kemarin salah itu anunya, tadi dah. Bacaannya itu kemarin apa namanya? Mana? Oh ini saya udah kesini nih. Saya udah maju. Nih, makanya kata saya lah, kok jadi mundur. Oh iya tak. Ini nih. Di sekitar sini nih. Ini. Bukan itu. Oh ya. Anuan itu packer mana? Mana? Itu, nah itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ini ada kunci mobil atau kunci motor yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan di sini depan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadrat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwani wa azwajihi wa dzurriyyatihi sallallahu alaihi wa ummahatina wa jalina wa jaddatina khalina khalatina wa ammina wa ammatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa naqussu khususan ala hadzal kitab syarahana bi Muhammadin bihana وإخوتنا وأخوات المسلمين أجمعين عامة شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر مقرين bifadli ulama'il batini wa arbabil qulub. Itu guru udah lewat lagi terus naik. Kemarin itu kita ketinggalan jauh, kemarin lompat ke belakang kemarin. Udah dibawakan oleh Imam Syafi'i itu. Wa qad kana ahlul wara'i, dan sungguh adalah ahli wara'. Ahli wara' itu artinya orang yang mampu menjaga diri jangankan dari perkara yang haram, dari yang syubhat saja tidak mau, namanya wara'. Wa qad kana ahlul wara'i min ulama'iz zahir, dari ulama zahir. Muqirrina wa qad kana ahlul wara' min ulama'iz zahir muqirrina, itu orang-orang yang mengakui bifadli ulama'il batini, dengan keutamaan ulama batin, wa arbabil qulubi, dan orang-orang yang memiliki hati. Maksudnya nanti arbabul qulub itu orang-orang yang mengolah hati. Kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
semoga meridhoi oleh Allah daripadanya. Yajlisu itu duduk ia Imam Syafi'i baina yaday Syaiban Ar-Ra'i, di hadapan Syekh Syaiban Ar-Ra'i. Ar-Ra'i itu gelar atau julukan, maknanya sang pengembala. Kalau Sufyan As-Tsauri, Sufyan itu namanya, As-Tsauri gelarnya, maknanya banteng. Sufyan Tsauri itu Sufyan banteng. Ntar ada sejarahnya. Kalau ini Syaiban Ar-Ra'i, seorang wali. Kama yaqudus sobiyyu fil maktab, sebagaimana duduk oleh seorang anak kecil fil maktab, di bangku sekolah atau di bangku belajar atau di meja belajar. Wa yas'aluhu, dan menanyakan ia Imam Syafi'i akan dia Imam Syaiban Ar-Ra'i, kaifa yaf'alu fi kada au kada, bagaimana mengerjakan seseorang fi kada, dalam urusan ini, au kada, atau dalam urusan ini. Fa yuqalu lahu, maka dikatakan lahu kepadanya, kepada Imam Syafi'i, misluka yas'alu hadzal badawi, misluka bermula orang sepertimu, yas'alu itu bertanya, ia hadzal badawiyah, akan ini orang Badui. Fayaqul, maka menjawab Imam Syafi'i, inna hadza waffaqa lima aghfalna, sesungguhnya perkara ini itu sesuai ia bagi apa yang telah lupa kami akan dia, ai ma aghfalna. Jadi Bapak-bapak, kita ini masih menjelaskan tentang adanya ulama zahir dan ulama batin dalam kajian bab muamalah ini, muamalah dan mukasyafah. Sebagaimana kita sudah tahu tuh, ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Nah, hari ini lanjutan daripada penjelasan yang lalu, ini menyinggung masalah ulama batin. Wa qad kana ahlul wara' min ulama'il zahir muqirrina bi fadli ulama'il batini wa arbabil qulub. Sungguh ulama zahir yang wara' itu mengakui keutamaan ulama batin dan arbabil qulub. Mungkin bapak-bapak bingung ulama batin itu apa gitu ya. Ulama zahir itu apa? Ulama zahir itu adalah ulama fikih. Ulama batin adalah ulama tasawuf. Itu aja. Ulama fikih yang warok. Nah, berarti ulama fikih yang warok itu artinya yang betul-betul melaksanakan hukum-hukum fikih sebagaimana ajaran yang ada, dan betul-betul hati-hati dalam persoalan jangankan yang haram, yang syubhat pun dia tidak akan melakukan. Apa kata ulama-ulama ahli zahir yang warok itu? Nah, mereka ulama-ulama zahir itu muqirrina bi fadli ulama'il batin wa arbabil qulub, mengakui keutamaan ulama batin dan arbabil qulub, orang-orang yang memang di dalam dirinya selalu mengolah hatinya, namanya arbabil qulub. Jadi ulama zahir itu mengakui betul
adanya ulama batin. Di sini bisa kita buktikan. Salah satu di antaranya adalah apa yang ditulis dalam kitab ini, kanal Imam Syafi'i radhiyallahu an yajlisu baina yaday Syaiban ar-Ra'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an duduk di hadapan seorang Syaiban ar-Ra'i. Nah, Imam Syafi'i ini dikatakan ulama zahir. Beliau itu ulama fikih, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i itu apabila ada di dalam menghadapi persoalan fiqhiyah, beliau ada hal-hal yang memang perlu pencerahan, beliau akan datang, beliau akan berkunjung, bersilaturahmi kepada ahli batin, ahli tasawuf. Di sini dikatakan Imam Syafi'i mendatangi Syaiban ar-Ra'i. Siapa itu Syaiban ar-Ra'i? Syaiban ar-Ra'i itu adalah ahadul awliya, salah seorang wali al-arifin yang ma'rifatullah, al-masyhurin yang sangat terkenal kewaliannya. Kemudian beliau juga al-masyhurin bis shalah wat taqwa, dengan kesalehan dan ketakwaannya. Namanya Syaiban ar-Ra'i. Ar-Ra'i itu gelarnya. Beliau adalah seorang pengembala kambing. Ulama-ulama dulu itu, wali-wali itu hebat-hebat, menyamar menjadi seorang penggembala padahal seorang wali. Kalau kita udah ngangon kambing ya biasanya ya emang ngangon kambing. Bahkan apalagi kalau orang-orang yang baru balik agama, dia bungkus zahirnya dengan bungkusan yang sangat apik seperti pakaian para ulama-ulama besar. Itu kelihatan. Tapi sekelas wali-wali Allah kayak seperti Syaiban ar-Ra'i, ini profesinya sebagai tukang gembala. Ya. Imam Syafi'i kalau lagi ada masalah datangnya ke beliau, ke Syaiban ar-Ra'i, ingin menanyakan persoalan. Satu ketika Imam Syafi'i itu duduk di depannya Syaiban ar-Ra'i seperti duduknya anak kecil yang sekolah. Ya berarti kayak orang mau belajar gitu, gimana sih duduk gitu, ada mejanya. Kemudian wayas aluh, dan Imam Syafi'i bertanya kepada Syaiban ar-Ra'i, kaifa yaf'alu fika da'ukana? Bagaimana persoalan ini? Bagaimana persoalan ini? Di sini tidak disebutkan apa persoalannya, tapi di dalam banyak syarah itu dijelaskan nanti. Nanti saya akan paparkan. Kemudian ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Syaiban ar-Ra'i, maka dijawab oleh Syaiban ar-Ra'i. Kata Syaiban ar-Ra'i, misluka yas'alu hadzal badawi. Orang seperti Anda, seorang ulama besar, mau bertanya sama saya yang orang kampung, yang seorang penggembala kambing. Fayaqul, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, inna hadza waffaqa lima aghfalna. Saya datang ke sini karena untuk mengingatkan saya pada apa yang saya lupa. Sebetulnya Imam Syafi'i enggak punya sifat pelupa, tapi maksudnya begini. Syaiban ar-Ra'i itu adalah seorang wali, terkenal kewaliannya.
Imam Syafi'i datang pasti tujuannya adalah berdiskusi. Ketika diskusi terhadap ahli batin atau ulama-ulama yang memang batinnya itu hebat, maka pasti diskusinya itu pasti menghasilkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Itu maksudnya ke situ Imam Syafi'i sebetulnya. Bukan Imam Syafi'i nggak tahu, tapi ingin datang berkonsultasi kepada seorang wali untuk meyakinkan, karena akan muncul nanti kasyafnya orang-orang yang beliau datangi. Jadi seorang wali itu ketika ditanya, dia akan ada namanya kasyful ghita. Tabir penutup itu akan terbuka dan akan sangat berpengaruh pada orang yang bertanya. Sekelas Imam Syafi'i itu yang dicari. Ya. Pertanyaannya apa? Sederhana sebetulnya pertanyaannya. Bagaimana Syekh menurut Anda kalau ada orang punya 5 ekor unta, berapakah zakatnya? Itu pertanyaannya. Apa jawaban Syaiban Ar-Ra'i? Kata Syaiban, kalau Anda bertanya kepada saya, bagaimana hukumnya 5 ekor unta, berapa zakatnya, maka akan saya kembalikan pertanyaan itu kepada Anda. Apakah yang Anda inginkan jawaban fikih seperti yang Anda kuasai, ataukah secara batin yang saya kuasai? Kata Imam Syafi'i, saya butuh jawaban dua-duanya. Enggak, masa wali tawakuf? Nah, kata Imam Syafi'i, jawab dua-duanya. Saya minta jawaban dua-duanya. Kemudian dijawab oleh Syaiban Ar-Ra'i. Kata Syekh Syaiban Ar-Ra'i, kalau menurut hukum fikih yang Anda kuasai, ketika ada orang punya 5 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Fikihnya begitu kan ya? Pernah nggak zakat onta? Belum ya? Iya. Tapi sudah dijelaskan, orang punya 5 ekor unta, dia wajib zakat. Zakatnya adalah 1 ekor kambing. Itu ulama fikih. Kalau menurut saya, kata Syaiban Ar-Ra'i, maka zakatnya adalah saya serahkan semuanya kepada Allah. Imam Syafi'i bertanya, kenapa Anda mengatakan begitu? Zakatnya adalah diserahkan kepada Allah. Ya, kata Imam Syaiban, semua adalah milik Allah. Onta itu semuanya milik Allah. Kalau misalkan Anda bertanya zakatnya berapa yang harus saya berikan, jawaban saya adalah karena semuanya punya Allah, saya akan serahkan semuanya kepada Allah. Begitu jawabannya. Ini cuman jangan diamalin buat kita. Karena apa? Itu persoalannya onta, kagak ada di kita. Tapi kalau persoalannya misalkan gabah, 1 ton 1 kintal. Terus ente mau ajarannya Imam Syaiban Ar-Ra'i, kasih semua. Kira-kira redo apakah gitu? Saya yakin nggak gitu. Nah, kita nggak kuat. Ya. Ini Imam Syafi'i itu datang kepada seorang Syaiban Ar-Ra'i, tujuannya itu ingin mendapatkan pencerahan-pencerahan, tidak hanya dalam satu sisi keilmuan yakni fikih gitu. Itu tanggapan dari Syaiban Ar-Ra'i. Ya. Nah itu Pak. Ya kalau kita gabung dua-duanya kita mestinya. Sebab kita ini memang
masih kelasnya kelas fikih ya, tapi harus digabung pelan-pelan. Wa kana Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa Yahya bin Ma'in wa Yahya bin Ma'in, dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa Yahya bin Ma'in dan Imam Yahya bin Ma'in yakhtalifani ila ma'rufin al-Karkhi, yakhtalifani yang berselisih keduanya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ila ma'rufin al-Karkhi, boleh dibaca al-Karkhi, boleh dibaca al-Kurkhi. Berselisih paham keduanya ila ma'rufin, mengadukan kepada Ma'ruf al-Karkhi. Walam yakun fil zahir bimanzilatihima, dan tidak adalah ia Ma'ruf al-Karkhi fil zahiri dalam ilmu zahir bimanzilatihima, yaitu menempati tempat keduanya. Wa kana yas'alanihi, dan adalah keduanya yakni Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in yas'alanihi, bertanya keduanya kepada dia Imam Ma'ruf al-Karkhi. Wa qad qala Rasulullah, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima qila lahu, ketika lima qila lahu, kepada apa yang dikatakan ia kepadanya, kepada Nabi, kaifa naf'alu idza ja'ana amrun lam najidhu fi kitabin wala sunnatin, kaifa naf'alu, bagaimana kami melakukan, mengerjakan, iza ja'ana, apabila telah datang kepada kami, amrun, oleh satu perkara, lam najidhu, yang tidak kami jumpai dia, fi kitabin wala sunnah, pada Al-Quran dan tidak ada pada sunnah. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salus salihina waj'aluhu syura bainahum, salu, tanyakanlah olehmu, as-salihina, akan orang-orang yang saleh, waj'aluhu, dan jadikanlah olehmu akan dia, orang-orang yang saleh, syura bainahum, syura, orang-orang yang bermusyawarah, bainahum, di antara mereka. Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, siapa yang enggak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Semua kita tahu, kita kenal. Siapa itu? Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab yang keempat ya, murid daripada Imam Syafi'i. Ini kalau bicara Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, kita luar biasa kagumnya terhadap keilmuan ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu, beliau orang yang betul-betul menghormati mazhab lain, pendapat lain. Imam Ahmad bin Hanbal itu, kalau misalkan beliau itu berada di satu daerah, dan daerah itu adalah daerah di mana di situ banyak pengikut Imam Syafi'i, maka beliau sudah pasti mengikuti mazhab Syafi'i. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu melarang murid-muridnya berdakwah menggunakan mazhabnya di tengah kalangan mazhab yang lain. Itu Imam Ahmad bin Hanbal fatwanya. Jadi kalau beliau Imam Ahmad bin Hanbal kan nggak pakai kunut. Beliau tuh nggak pernah memberikan izin kepada murid-muridnya untuk ngajar di tempat di mana di situ mazhab Syafi'i ada. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan adab yang luar biasa, etika yang luar biasa, karena beliau menghargai, menghormati guru beliau Imam Syafi'i yang tidak pakai kunut, yang pakai kunut, maaf. Imam Syafi'i pakai kunut, Ahmad bin Hanbal nggak pakai kunut. Hari ini kita melihat apa kesemrautan kalian yang anti kunut berdakwah di tengah-tengah yang berkunut, bahkan ngata-ngatain yang kunut.
Pernah nggak dengar fatwa kunut bid'ah? Iya, bapak-bapak yang suka nonton YouTube atau YouTuber berarti itu pasti tahu. Ya. Ini berarti nggak pakai akhlak Imam Ahmad bin Hambal. Kita tahu kadang-kadang mereka mengakui saya ini ya mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tapi akhlak Imam Ahmad bin Hambal nggak dipakai. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu fatwanya begitu. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, ini sekurun. Kalau boleh saya katakan satu guru lah, ya. Imam Ahmad bin Hambal dengan Yahya bin Ma'in. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu, ya kita tahu beliau ini punya guru kurang lebih 700, kalau tidak 700 guru atau 800. Imam Syafi'i 800 gurunya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal kalau nggak 700 apa sama itu, apa 900 itu gurunya itu. Bapak-bapak gurunya berapa? Hah? 3. Kita kadang-kadang guru 2 biji. Pakai biji lagi ngomong. Guru lu banyak, 2 biji. Makanya ya wajar kalau kita geblek. Guru kita baru dikit. Iya, guru kita baru dikit. Belum marah sama guru. Kadang-kadang guru menato digedegin. Habis kagak sepaham sama dia. Gara-gara pemilihan kepala desa lah. Ya, agak semenggah udah. Nah itu nggak boleh begitu, nggak boleh. Guru banyak pak, harus banyak guru. Imam Syafi'i aja 800 gurunya. Imam Syafi'i gurunya 800. Ini kalau kita hitung-hitung si orang kampung kita ini, apalagi bapak-bapak yang ngaji di sini, ada gurunya kalau 70 mah kali ya. Hitung dulu, jangan tawa. Guru SD berapa orang? Guru SD 7. Waktu sanawiyah berapa guru? 14. Iya lumayan, banyak juga sih. Cuman guru bahasa Inggris kira-kira ada nggak yang dipatehain? Jujur pak, jujur. Bapak-bapak pernah belajar bahasa Inggris? Pernah nggak ngirimin fatihah sama guru bahasa Inggris? Agak ya. Gua Allah kualat pak. Guru bahasa Indonesia, guru matematika, itu guru mestinya kirimin fatihah juga. Jangan guru ngaji doang. Guru ngaji juga kadang-kadang. Ya Allah. Bahasa Inggris kagak nyangkut bro. Hah? Bahasa Inggris kagak nyangkut. Kagak nyangkut. Ya. Ya. Nah ini Yahya bin Ma'in, kalau ada masalah yakhtalifani ila Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi atau Ma'ruf al-Kurhi. Beliau ini Ma'ruf al-Kurhi masih keponakannya Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam Sirri Sakti atau Sirri Sakti, ada yang baca begitu, Sirri Sakti. Ma'ruf al-Kurhi. Syekh Ma'ruf al-Kurhi itu juga pada masa itu tidak ada yang seimbang secara keilmuan sehingga beliau itu dijadikan sebagai rujukan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai rujukan, oleh Yahya bin Ma'in juga sebagai rujukan. Dan Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal datang kepada Ma'ruf al-Kurhi, itu Syekh Ma'ruf al-Kurhi karena bukannya enggak sanggup menjawab pertanyaan, bukan, tapi dalam rangka mengamalkan satu pertanyaan pada saat Nabi ada
ya Rasul, kalau misalkan nanti ada persoalan yang kami hadapi dan kami tidak menemukan jawabannya dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang harus kami lakukan? Pada saat itu Rasul menjawab, salus solihina waj'aluhu syura bainahum. Kalau kamu ada menghadapi masalah, di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, maka tanyakanlah orang-orang soleh dan bermusyawarah. Ini kalau orang politik bahas, Pak, ini berarti apa, sila keberapa ini? Permusyawarah apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ini dalil sila keempat itu ya? Iya. Ya berarti emang ulama-ulama kita itu ngambilnya dari sini semua. Jadikan syura, musyawarah kalau ada apa-apa. Jadi ada ulama nggak boleh ngumpet-ngumpet. Emang ada apa ulama ngumpet-ngumpet? Ada, Pak. Siapa? Itu yang ngajinya cuman seturu-turu dia doang maunya. Kalau yang lain ngaji kagak mau dia. Ada yang begitu. Ngajinya ngumpet-ngumpet. Ya nggak begini, dalam Islam tuh nggak ngajarin begitu. Ya artinya harusnya ada musyawarah. Gitu. Walidzalika qila, dan karena yang demikian itu salus solihina waj'aluhu syura bainahum, qila dikatakan, apa yang dikatakan? Ulama'ul zahiri zinatul ardi wal malak wa ulama'ul batini zinatus sama'i wal malakut. Ya. Ulama'ul zahir, bermula ulama zahir, zinatul ardi, yaitu perhiasan bumi, wal malak, dan alam malak. Alam malak itu sama dengan alam nasut, alam nyata. Ya. Wa ulama'ul batin, dan bermula ulama batin, zinatus sama'i wal malakut, yaitu perhiasan langit dan malakut atau alam malakut. Ya. Nanti bicara alam ntar kita bahas tersendiri ya Pak. Tapi ini kita sampaikan dulu. Nah, Ma'ruf al-Qurhi itu kemudian setelahnya persoalan yang dihadapi oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in telah disampaikan kepada Imam Ma'ruf al-Qurhi. Setelahnya itu kemudian dikatakan bahwa ini oleh apa namanya Ma'ruf al-Qurhi, ulama zahir itu adalah perhiasan bumi dan malak, dan ulama batin adalah perhiasan langit dan malakut. Ya. Bapak-bapak masih ingat nggak yang dulu pernah saya sampaikan, ada beberapa alam itu? Masih ingat ya? Apa udah lupa? Ya udah Pak, yang lalu biar berlalu. Lupakan saja semua. Tapi yang mesti diingetin lah. Jadi kan alam itu ada namanya alam nasut. Alam nasut nama lainnya adalah alam malak. Nasut artinya alam nyata. Bumi seisinya ini masih disebut alam malak atau alam nasut. Nanti kalau sudah ke langit, barzakh, itu masuknya kategorinya adalah alam malakut. Ya, malakut. Ya. Lebih tinggi lagi baru alam jabarut. Lebih tinggi lagi dari jabarut
Alam lahut lebih tinggi lagi, baru alam hahut namanya. Ini jangan jauh-jauh ke sono, jangan. Kita di sini aja dulu nih, alam malak sama malakut. Karena begini, bapak-bapak kalau ditanya sama orang kalau ngimpi itu datangnya dari mana? Dari alam mana? Alam malakut kah? Atau masih alam nasut? Kalau ngimpi, ya, bapak-bapak pernah ngimpi kan? Ngimpi itu bagaimana sih? Datangnya dari mana tuh impian? Nah, datang begitu. Kalau ngimpi pasti tidur kan? Tidur dulu. Nah itu terus dia datang dari mana itu impian itu? Apakah dari alam langit? Ngimpi itu datangnya apakah dari alam malakut? Apakah dari alam barzakh misalnya? Nah ini harus tahu ya. Nah, sedikit saya jelasin lah. Karena ngajinya lagi ini ya ini Pak ya. Kita kalau lagi fikih ya fikih gitu. Jangan gua maunya kajian yang tasawuf aja fikihnya gua kagak datang gitu. Itu mah terserah bapak-bapak. Cuman saya sampaikan di sini kalau misalkan kita cuma ngaji tasawuf doang, fikihnya belum nol. Fikih doang, tasawuf kagak, nol juga. Fikih tasawuf itu harus seiring sejalan. Gak boleh dipisahin. Tauhidnya sama. Kan saya katakan orang belajar Islam berarti belajar fikih. Islam melahirkan fikih. Islam kan isinya 5 tuh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan fikih semua. Bicara iman, melahirkan hukum tauhid, melahirkan ilmu tauhid. Bicara iman, karena iman itu kan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada kodok kodar. Itu kan bicara iman. Itu kan berarti tauhid. Bicara tentang tauhid. Iman melahirkan ilmu yang disebut tauhid. Islam melahirkan ilmu yang disebut fikih. Ihsan melahirkan ilmu yang namanya tasawuf. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan kamu melihatnya, meskipun kamu tidak melihatnya, Allah pasti melihat kamu. Kan muraqabah. Itu bagian dari tasawuf. Berarti ihsan melahirkan ilmu namanya tasawuf. Jadi Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf kagak boleh dipisahin. Kalau kita fikih doang, Islam doang, imannya kagak. Kalau kita iman doang, tauhid doang, fikihnya kagak jadi. Kita tasawuf doang, fikih kagak, berarti Islamnya kagak, imannya kagak. Lanjang Pak. Yang enak tiga-tiganya kita gabung begitu. Ini mudah-mudahan malam hari ini bapak-bapak udah digabungin tiga-tiganya ini, ya digabungin udah, ya. Nah, bicara tadi itu ngimpi datangnya dari mana, terus ilmu-ilmu yang bapak-bapak amalin melalui puasakah atau apa itu datangnya dari mana itu Pak? Pernah nggak mikirin itu?
ilmu datangnya dari mana itu? Tiba-tiba kita sakti aja. Ya. Datangnya dari mana itu? Dari malakut kah? Atau dari nasut? Di sini ulama-ulama tasawuf menjelaskan, kalau ngaji fikih nggak ada penjelasannya, nggak ada. Bapak bisa baca Mazahibul Arba'ah misalkan, sekelas Majmu', sekelas kitab apapun fikih, nggak ketemu jawabannya di situ, karena bukan itu bahasanya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri yang beliau ahli fikih mengatakan menghindari ilmu kalam. Beliau itu nggak mau berbicara tentang ilmu kalam karena beliau takut. Padahal beliau alim luar biasa. Nah, jadi ketika bicara mimpi, ilmu sihir, ilmu apa itu datangnya dari mana? Ini Pak, kalau ilmu-ilmu yang sifatnya sihir dan lain sebagainya atau mimpi-mimpi buruk itu datangnya masih dari alam malak namanya. Alam malak. Seperti mimpi tadi itu. Berarti jangkauan rawan kita pada saat kita mimpi itu masih sangat dekat kalau itu alamnya alam malak. Karena nanti ketika kita bicara tentang mimpi seperti berjumpa dengan Nabi, nah itu baru bukan lagi mimpi itu hadirnya dari alam malak, tapi datangnya dari alam malakut, lebih jauh. Alam malakut, alam malaikat. Nah di sana sudah dihuni oleh para malaikat. Kalau kita ngimpi ketemu teman kita yang lama, mimpi itu kan kita tahu Pak, dia itu bisa menembus ruang dan waktu. Dia bisa kembali ke masa lalu, bisa ada di masa sekarang, dan bisa ada di masa yang akan datang. Itu mimpi. Disebut dengan pindahnya atau bergentayangannya rawan yang ada pada manusia. Kemana rawan itu pergi, itu yang disebut dengan proses mimpi. Kalau bapak-bapak dulu ngelihat bocah pada saat baru diberanakin, di kepalanya ini ada yang bergerak-gerak. Di sini nih apa namanya nih? Bun-bunan. Ubun-ubun apa bun-bunan? Ya pokoknya itu dah. Ubun-ubun, bun-bunan ini tempatnya rawan. Rawan itu bahasa Arab, bahasa kitanya kesadaran. Apabila rawan pergi, maka manusia tidur. Rawan pergi, manusia tidur. Rawan ketemu sama siapa? Maka itulah yang disebut dengan proses mimpi. Rawan itu bisa menembus masa lalu, sehingga yang tergambar adalah kehidupan masa lalu. Rawan itu bisa menembus masa yang akan datang, sehingga peristiwa yang akan terjadi yang belum kita alami nanti kita akan buktikan itu terjadi. Kayak contoh misalkan begini, ya Allah, perasaan ini gue ngimpi beberapa hari yang lalu ketemu sama dia ini. Pernah nggak ngerasain begitu? Mungkin ada di antara kita yang pernah, mungkin juga ada yang belum. Itu masuk dia ke ruang masa depan. Ketika bicara hal-hal seperti ini, yang buruk-buruk itu datangnya masih dari alam malak namanya. Masih alam ini, masih alam semesta ini yang sekarang ini. Ilmu sihir, orang punya ilmu sihir,
menghantam sana, menghantam sini, kagak jauh-jauh itu, masih di alam malak, masih di alam nasut, masih di alam sekarang. Nggak masuk ke sono-sono, nggak masuk ke malakut, enggak, kejauhan. Tapi ketika bicara mimpi berjumpa dengan Nabi, maka itu keluarnya dari alam malakut, alam malaikat sudah. Sehingga ini rawan kita bisa menembus ke sana juga. Berjumpa, bermimpi dengan Nabi yang paham. Nanti di situ ada namanya ru'yas shadiqah, ada ru'yal kadzibah. Mimpi yang benar, ada mimpi yang palsu, mimpi yang bohong. Gitu. Ngimpi ketemu genderuwo dari alam mana berarti? Alam malak atau alam nasut gitu. Kok gak mungkin genderuwo ke alam malakut ya? Dipleter-pleter malaikat. Gak mungkin gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah itu. Kalau kita ngimpi ketemu orang yang udah mati, pernah nggak ngimpi ketemu orang mati? Pernah. Ini dari alam mana? Nah itu dia dari alam barzah. Barzah itu kategorinya malak apa malakut? Malakut. Beda. Dari malakut. Ngimpi orang yang sudah meninggal dunia. Itu dari alam malakut. Jauhan udah. Barzakh. Alam barzakh. Nah, jadi ulama zahir itu adalah zinatul ardi wal malak, perhiasan bumi dan alam malak. Ulama-ulama fikih itu penghias bumi ini. Ya, dengan hukum-hukum fikihnya, kemudian penerapan-penerapan hukum fikihnya menyebabkan bumi ini menjadi syiar dengan agama. Dan itu juga merupakan bagian dari alam malak. Sementara ulama-ul batin, ulama-ulama batin itu adalah zinatus sama wal malakut. Dia adalah perhiasan langit dan perhiasan alam malakut, alam malaikat. Artinya bahwa orang-orang yang mendalami ilmu batin, bukan ilmu kebatinan ya, orang-orang yang masuk dalam kategori ulamaul batin, dia adalah betul-betul orang-orang yang senantiasa istiqomah menggali potensi yang ada dalam hatinya, dia bersihkan hatinya, dia sucikan hatinya, dia hilangkan segala kotoran-kotoran hatinya, maka hatinya akan tasqil, akan kemilau, dan ketika hatinya itu berkemilau, maka akan ada mukasyafah di sana, keterbukaan hati itu bisa kemana-mana, dan dia bukan hanya secara zahir badannya berada di bumi, tapi secara batin bisa berada di mana-mana batin. Itu ulama batin, ulama tasawuf, atau orang-orang yang mengamalkan ilmu tasawuf gitu. Kalau kita sih ya sekelas saya, kalau bapak-bapak mungkin kelasnya udah beda kali. Rasanya kita ini di alam dunia aja kita masih merasa belum pinter, apalagi dalam masalah alam-alam selain daripada alam dunia. Persoalan gaib saja yang ada di sekitar kita, yang sifatnya ghaibiyah, itu kita belum bisa mendeteksi keberadaannya. Bagaimana yang gaib mutlak? Itu kita apalagi. Yang ghaibiyah ini, ghaibiyah ini kan ada yang ghaibiyah sekitar kita nih Pak nih. Yang namanya alam jin kan gaib itu. Tahu alam jin?
lihat alam jin, berasa ada jin, berasa kalimat ya, berasa apakah di sini ada jin? Belum juga, berarti kita masih tebel, belum halus batin kita. Kalau yang halus akan ada kepekaan rasa pada setiap kita. Gitu. Ya, makanya jika boleh kita memohon kepada Allah, walaupun Nabi kita perintahkan agar kalau kita minta surga, mintalah Firdaus. Kan kita disuruh minta Firdaus, Pak. Firdaus itu kan surga yang paling tinggi. Tapi kalau kita rasakan dengan keadaan kita hari ini, batin kita yang masih tebel, batin kita yang masih kotor, pikiran-pikiran kita juga belum jernih, hati kita masih sangat-sangat keras. Rasanya untuk mendapatkan Firdaus, rasanya nggak pantas. Bahkan dapat sorga pun juga rasanya kurang pantas. Tapi kita cuma minta rahmat saja, minta rahmat Allah aja dah. Terserah rahmat Allah mau dikasih, kita mau ditaruh di mana kena. Habis kalau ngaji begini kita introspeksi diri, apaan yang pantas buat kita? Sorga apa coba? Aden, Ma'wa, Firdaus. Terus apa lagi? Naim. Naim apa jahanam nih? Iya, rasanya kita nggak pantas. Iya, tapi itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah punya keyakinan masuk surga dan nerakanya kita bukan karena amal kita. Itu yang bikin kita gede-gede hati. Kalau bicara bahwa amal perbuatan kita itu yang nanti menjadikan kita surga, kagak bakalan masuk surga Pak kita. Gak. Emang berapa sih amalnya? Kalau kita bandingin aja deh, jangan sama Nabi jauh-jauh. Jangan sama sahabat kejauhan. Sama tabi'in juga kejauhan kita. Tara ulama-ulama mutaqaddimin kayaknya masih kejauhan juga. Jadi kalau saya katakan, kalau seandainya kita orang ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan amal kita yang menyebabkan kita masuk surga, kita nggak bakalan masuk surga dibandingkan dengan amal yang dilakukan oleh orang-orang dulu, kagak ada apa-apanya. Syekh Ali Zainal Abidin misalkan setiap malam sembahyang sunnahnya 1000 rakaat. Imam Ghazali paling sedikit 1000 rakaat tiap malam. Ulama-ulama kita itu minimal buat 1000 rakaat tiap malam sembahyang sunnah. Kagak keduman Pak kita dengan amalan kita yang sekarang. Bukan amalan kita, kali amalan saya. Kalau bapak-bapak mah kali tiap malam. Hah? Ada ribuan. Ya Allah, jauh. Makanya kita alhamdulillah jadi orang ahlus sunnah wal jamaah yang menyebabkan kita surga adalah rahmat Allah, bukan amal. Kalau orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, iya dia mah sombong. Surga neraka urusan gua. Kalau gua berbuat baik ya gua pasti masuk surga. Tuh Qadariyah, tuh Mu'tazilah. Kalau gua kagak berbuat baik, gua gak bakalan masuk surga. Itu dia. Makanya buat orang seperti keyakinan seperti ini, pelacur yang telah memberikan minum terhadap seekor anjing, sementara dia hidupnya melacurkan diri tadinya, kagak bakalan masuk surga. Kenapa? Perbuatan sehari-harinya melacur. Hanya ketika itu dia kasihan melihat seekor anjing yang kelaparan, kehausan,
dia copot sepatunya, dia jadikan alat untuk mengambil air dan diminumkan terhadap anjing, menyebabkan dia masuk surga karena rahmat Allah. Kalau menurut orang Mu'tazilah kagak bakalan masuk surga yang begitu mah. Gitu. Dan menurut mereka tentunya kita sama burung-burung emprit aja. Bola burung emprit kagak ada apa-apanya. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim ketika dibakar kan si cecak itu. Cecak. Idep banget pakai niupin itu cecak. Nambah gede apa kagak itu api? Kagak. Makanya itu marah banget agama kita sama cecak. Dan dihukumi sunnah matiin cecak. Yang matiin langsung mati dapat 100 kebaikan. Cecak. Pokoknya kalau bisa bom aja udah cecak. Kita yang mati. Mati 100 kebaikan. Kagak langsung mati, 2 kali banting 50 kebaikan. Pas kita banting masih kelepek-kelepek, kita tambahin lagi dapatnya 50. Gara-gara apa? Kejahatan yang kecil yang dia lakukan. Begitupun burung emprit. Burung emprit tahu, ospuria namanya. Burung emprit gede enggak? Ininya apa namanya nih? Tempat paruhnya. Itu dia lihat Nabi Ibrahim dibakar. Kalau bahasa kitanya kemerengsengan apa? Dia kesono kemari Pak nyari air itu burung emprit. Air dia apa diirup, dia terbuang, dilepein. Burung emprit. Airnya seapa? Tapi karena memang dia punya niat baik, maka Allah hargai itu. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun jangan pernah remehkan. Karena yang menyebabkan kita masuk surga, masuk neraka bukan dengan banyak dikitnya amal, tapi dengan rahmat Allah gitu. Tapi habis begini tolong dasaran rahmat Allah jangan. Nanti ada hukum ikhtiar di situ. Kita ada kewajiban ikhtiar. Nah itu Pak. Udah segitu dulu dah, udah kemalaman ini. Silakan. Apanya? Oh, iya. Redaksi itu menunjukkan tujuan biasanya. Kalau kita ini menggunakan kalimat hadrati itu kepada bahasa Indonesia. Ila hadrati Fulan bin Fulan. Kalau kepada itu ditujukan biasanya kepada ruh dan jasad. Berarti kepada orang hidup. Kalau ila ruhi berarti kepada ruhnya, bukan kepada jasadnya. Berarti kalau ila ruhi berarti kepada orang yang mati saja. Itu perbedaannya di situ. Jadi kalau bicara ila hadrati itu kepada yang dimaksudkan adalah ruh dan jasad. Berarti masih hidup. Kalau ila ruhi hanya ruhnya saja, tidak kepada jasadnya, berarti kepada orang mati. Itu aja sih perbedaannya. Ya alamnya jelas beda lah. Orang yang masih hidup adanya di alam malak. Adapun orang yang sudah meninggal adanya di alam barzah. Itu. Ada lagi Pak? Cukup ya? Ya. Oh, ila hadrati. Oh, kalau untuk nabi kita pakai ila ruhi boleh, ila hadrati boleh. Siapa yang bilang nabi kita meninggal? Nabi kita cuma pindah alam saja. Dan nabi kita hingga hari ini di kuburnya ada malaikat
yang selalu menyampaikan siapa yang bersolawat kepada Nabi. Ketika ada orang bersolawat di majlis ini, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, maka malaikat akan sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan telah mengucapkan salam untukmu. Setiap saat si fulan mengucapkan salam untukmu, si fulan mengucapkan salam untukmu. Ada yang dibalas salamnya sama Nabi, ada yang tidak dibalas salamnya oleh Nabi, gitu. Nah, itu kalau Nabi dia berbeda. Nabi itu secara zahiriyah memang sudah tidak ada di dunia ini, tetapi secara ruhiyah atau barzakhiyah ada namanya jasad dan barzakhiyahnya, itu melayani kita sampai sekarang, melayani. Ya, makanya kan kata Nabi dalam hadisnya itu, kematianku adalah lebih baik bagi dirimu dan kehadiranku juga lebih baik bagi dirimu. Artinya begini, Nabi ada itu lebih baik buat kita. Kenapa? Karena kita langsung bisa menanyakan berbagai macam persoalan kepada Nabi. Tapi ketika Nabi tidak ada, itu juga lebih baik buat kita. Kenapa? Karena Nabi di sana melihat kita dan mendoakan kita. Sama baiknya Nabi sudah meninggal maupun Nabi masih ada, gitu. Makanya boleh ila hadrati, boleh ila ruhi, boleh buat Nabi ya. Ya. Kenapa? Ya, kalau bisa mah jangan ila hadrati, ila ruhi sudah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah, supaya ila ruhi Syekh Abdul Qadir, gitu. Syekh Abdul Qadir Jalani, ya. Kalau misalkan dikatakan boleh apa tidak, ya sebetulnya ya boleh-boleh saja. Cuma tadi rangkaiannya seperti itu, ya. Kita masukkan kategorinya selain Nabi. Ya karena sudah meninggal kita hadiahkan kepada ruhnya, gitu. Ya, itu aja. Ya. Kewajiban untuk membantu menolong mereka kita khususkan pada hari-hari itu. Kenapa? Di situ adalah penentuan. Bisa jadi di malam ketiga belum bisa jawab, di malam ketujuh bisa jawab. Bisa jadi di malam ke-7 belum bisa jawab, kita bantu lagi di malam yang ke-100. Dan itu sedekahnya biasanya digedein. Paham gak digedein? Biasanya pakai apa itu? Kuping gajah apa? Musibah. Dan umumnya ada bahasa muslimin muslimat. Gitu. Jadi astagfirullah walidayya walahu walil muslimina wal muslimat, udah ke bawah semua. Atau mau pakai walahum apa walaha kalau ada perempuan, astagfirullahalazim li walidayya walaha walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Boleh kita tambahkan al ahya'i minhum wal amwat, tapi kalau menurut saya kalau lagi tahlil itu nggak usah, karena di situ ada al ahya'i minhum wal amwat. Kan hati harus teliti, jangan mengecewakan orang. Karena yang meninggal akan ngomong, lah kok bukan buat gua doang, buat yang lain, kan berebut ntar dia rame-rame pahalanya. Gitu. Doanya itu khusus yang sebut namanya. Ya maksudnya yang banyak itu jangan nggak usah disebut. Nggak usah. Misalnya iya, jadi kalau misalkan kita memang doa buat bareng-bareng, ya itu nanti ya Allah firlahu, ya buat Allah firlahunya buat dia sendiri. Tadi, paham ya maksudnya ya? Pasti itu arahnya. Ngerti kan ya? Maksudnya yang tukang doa sini banyak kan tukang doa ini. Masalahnya saya. Jadi 40 hari kok ini ada banyak amat ini.
amal ini jadi apa yang aku lebih. Sementara Tuhan Iya. Ya itu makanya khususkan buat dia satu